kami sampaikan bahwa untuk penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam RUU HAP, kami berharap bahwa diakomodirnya kekhususan hukum acara tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah tentang ketentuan peralihan yang selaras dengan ketentuan dari batang tubuh, yakni sinkronisasi ketentuan pasal 3 ayat 2 dengan ketentuan peralihan pada pasal 329 dan pasal 330. Kemudian definisi penetapan tersangka yang mendukung pelaksanaan tertangkap tangan. Ini juga ketentuan pasal 1 angka 25 tentang definisi penetapan tersangka. Ini dapat berpotensi menghambat penetapan tersangka yang merupakan hasil kegiatan tindakan penyelidikan. Kemudian penguatan pemberantasan berikutnya adalah diakomodirnya kekhususan hukum acara terhadap yang pertama, diakomodirnya penyadapan di tahap penyelidikan untuk penanganan tindak pidana korupsi sebagai lex specialis karena memang dimungkinkan adanya upaya paksa yang dikecualikan pengaturannya sepanjang diatur dalam undang-undang. Berikutnya adalah berkaitan dengan pra-peradilan tidak menghalangi dari perkara pokok sebagai perwujudan hak terdakwa untuk segera diadili dan mencegah tersangka tindak pidana korupsi menjadikan pra-peradilan untuk menunda-nunda sidang. Berikutnya adalah diakomodirnya kekhususan kewenangan KPK, yaitu prosedur khusus yang berlaku bagi penyelidik dan penyidik KPK, penegasan kewenangan perlindungan pelapor, saksi dan korban, jaminan independensi penyelidik, penyidik dan penuntut umum KPK, penegasan kewenangan KPK mengkoordinasikan penanganan perkara koneksitas. Berikutnya, diakomodirnya kekhususan kewenangan KPK terhadap prosedur khusus yang berlaku bagi penyelidik dan penyidik KPK. Ini adalah berkaitan penyidik menemukan bukti permulaan, kemudian penetapan tersangka di awal penyidikan, konsistensi ruang lingkup penggeledahan, izin penyitaan tidak perlu diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri, cukup pemberitahuan ke Dewan Pengawas. Kemudian penegasan kewenangan perlindungan pelapor, saksi, dan korban. Berikutnya, yang terakhir adalah jaminan independensi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum. Penyerahan berkas perkara tidak perlu melalui penyidik Polri. Penyelidik dan penyidik KPK tidak perlu dikoordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik Polri.